sifat yang harus ada pada seorang da'i adalah istiqamah, konsisten antara perkataan dengan perbuatan, atau disebut juga dengan sifat as-sidqu, jujur antara perkataan dia dengan perbuatan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Para mahasiswa yang mengambil mata kuliah tafsir ayat-ayat dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri, dan siapapun yang mengakses video ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita melalui media online ini, karena kita tidak dapat bertatap muka langsung sebagaimana lazimnya proses perkuliahan karena masih belum berakhirnya pandemi virus corona. Dan kita akan lanjutkan materi tafsir ayat-ayat dakwah kita, dan kita sudah mulai masuk tentang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang da'i. Yang sudah pernah kita sampaikan adalah sifat yang harus ada pada seorang da'i adalah istiqamah, konsisten antara perkataan dengan perbuatan, atau disebut juga dengan sifat as-sidqu, jujur antara perkataan dia dengan perbuatan dia, atau juga disebut dengan al-amanah, bertanggung jawab dengan apa yang dia ajak, dia sendiri adalah orang yang mengamalkannya. Jangan sampai kebalikannya, dia mengajak orang kepada satu kebaikan tapi dia sendiri tidak buat, dia larang orang satu kemungkaran, dia sendiri buat. Ini ancamannya sangat mengerikan yang sudah kita sampaikan. Sekarang kita masuk kepada sifat berikutnya atau akhlak berikutnya yang mesti dimiliki oleh seorang yang berdakwah. Kita angkat dari ayat surah Al-Imran ayat 159. Al-Imran 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kita artikan kata-kata yang ada pada ayat ini, fabima rahmatin minallah. Sering sekali fa ini diartikan dalam bahasa Indonesia dengan maka. Ba di sini adalah merupakan seperti fa juga tadi, huruf adalah huruf yang diartikan dengan ma. Di sini dalam bahasa Arab kadang-kadang ada huruf yang dia tidak memberi makna apa-apa, disebut dengan ma zaidah. Maka ma di sini tidak diartikan apa-apa, tidak seperti biasanya ma kadang-kadang fungsinya ma nafi, kadang-kadang ma nakirah, atau ma mausul, tapi di sini tidak diartikan apa-apa karena ma zaidah. Rahmatin, karena ada huruf ba tadi yang sebagai huruf jar, maka dia menjadi rahmatin, yaitu rahmat. Fabima rahmatin, maka dengan rahmat, minallahi, dari Allah. Linta ini fi'il madhi yang bertemu dengan dhamir ta, dhamir muttasil baris, dalam posisi dia sebagai adalah fa'il. Linta, lin artinya adalah lemah lembut, engkau lemah lembut. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, maka dengan rahmat dari Allah kamu lemah lembut.
Siapa kamu yang disebut di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan walau kunta faddan ghalidhal qalb, kalau kamu Muhammad kunta menjadi faddan kasar, mulutnya kasar, bicaranya kasar, ghalidhal qalb keras hati, berperilaku keras. Lam fadhu ini dari dua kata. Pertama ada lam, lam di sini posisinya adalah lam taukid. Kemudian in fadhu ini fa'il madhi dalam bentuk jamak. Lam fadhu sungguh mereka ya menjauh darimu. Min haulik artinya dari sekelilingmu. Kalau kita balik dari awal, maka dengan rahmat dari Allah kamu Muhammad menjadi lemah lembut. Sekiranya kamu bersikap kasar dan keras hati, sungguh mereka akan menjauh dari sekitarmu. Lam fadlu min haulik. Fa'fu. Ya ada fa ini huruf ya ataf yang memberikan dif'i tartib ma'a ta'qib, maka kamu u'fu fi'il madhi fa'fu anhu, maafkan kesalahan mereka. Wastaghfir lahum, mohonlah keampunan kepada Allah untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, ini juga kata perintah, dan kamu bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan-urusan. Fa idza azamta fatawakkal, maka apabila kamu berazam melakukan sesuatu, maka bertawakkallah kamu kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ayat ini Allah menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentu selalu kita sebut siapapun yang melakukan dakwah, dia adalah melakukan tugasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu juga mengikut cara dan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Allah Subhanahu wa taala telah menuntun Nabi dalam berdakwahnya untuk kemudian berlaku lemah lembut. Para ulama dalam kitab-kitab dakwah mereka telah mengangkat ayat ini sebagai dalil bahawa salah satu dari sifat atau akhlak seorang dai adalah harus memiliki sifat lemah lembut. Karena apa? Karena kalau si dai ya seperti Nabi, seperti Allah katakan, sekiranya kamu Muhammad kasar, tidak lembut, keras hati, maka orang-orang akan menjauh dari kamu. Maka menjadilah kamu orang yang lemah lembut, dan Nabi menjadi lemah lembut karena rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ayat ini menjadi dalil bagi setiap dai mesti memiliki sifat lemah lembut di dalam berdakwah. Kita angkat ayat selanjutnya untuk lebih lagi menggambarkan betapa dalam dakwah lemah lembut ini dibutuhkan. Surat Taha ayat 43 dan 44. Surat Taha ayat 43 dan 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Idhhaba ini adalah fi'il amar untuk dua orang. Kamu berdua pergilah. Siapa yang dimaksud di sini
adalah Musa dan Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam diperintah Allah untuk pergi mendakwahi. Siapa yang didakwahi? Ila Fir'auna, kepada Fir'aun. Kenapa perlu didakwahi Fir'aun? Innahu tagha, karena Fir'aun telah melampaui batas, semena-mena. Allah kemudian berikan tuntunan, kayak mana kamu hai Musa dan Harun dalam mendakwahi Fir'aun? Faqula, maka kalian berdua berkatalah kepadanya qaulan layyina. Kita istilah ilmu nahu, qaulan ini adalah merupakan maf'ul mutlak yang diambil dari fi'il itu sendiri untuk menjelaskan tentang jenis daripada perkataan dan diperkuat dengan sifat layyina. Maka kamu berdua dakwahkan Fir'aun dengan lembut, dengan perkataan yang lemah lembut. La'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan Fir'aun dapat mengambil pelajaran dan menjadi takut. Para mahasiswa dan siapapun yang mengakses video ini rahimani wa rahimakumullah, kita dapat membayangkan, ya tentu juga berdasarkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran, bagaimana kekejaman Fir'aun, bagaimana keangkuhan Fir'aun, sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Angkuh luar biasa, semena-mena luar biasa. Bagaimana Fir'aun telah memperlakukan Bani Israel, disebutkan dalam Al-Quran, yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, yang diawali dengan terlebih dahulu yasumunakum su'al azab, menimpakan kepada kalian Bani Israel penderitaan yang sangat luar biasa. Nah, namun dalam menghadapi orang yang angkuh, kejam, semena-mena, Allah perintahkan Musa dan Harun alaihi wassalam untuk mendakwahinya dengan lembut, dengan santun. Nah, ini menjadi pelajaran bagi semua juga para dai. Hendaknya dalam berdakwah menggunakan pendekatan lemah lembut, karena konsekuensi bersikap kasar membuat orang akan menjauh daripada apa yang kita ajak. Di dalam hadis-hadis dengan derajat yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menggambarkan tentang pentingnya sifat lemah lembut ini, apalagi bagi seorang dai. Rasulullah SAW mengatakan, "May yuhramur rifqu yuhramul khair." Orang yang tidak memiliki sifat lemah lembut, maka juga akan jauh darinya kebaikan. Hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam hadis dengan redaksi yang lain juga riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, "Ma kana fi syai'in illa zanahu, wa ma nuzi'a an syai'in illa syanahu." Kelembutan itu kalau ada pada sesuatu, dia akan memperindah. Tapi kalau dia hilang dari sesuatu, maka juga akan membuat sesuatu itu jadi buruk. Orang yang berdakwah dengan lemah lembut, maka akan jadi indah dakwahnya. Orang yang berdakwah dengan kasar, maka akan buruk dakwahnya. Mohon maaf juga kalau kita keluar dari konteks ini sedikit. Perempuan yang cantik ditambah dengan lemah lembut, akan bertambah kecantikannya. Tapi perempuan yang cantik tapi kasar
akan rusak kecantikannya. Inilah yang Rasulullah sampaikan. Maka para dai hendaknya memiliki sifat lemah lembut. Dan dalam menyampaikan dakwah juga dengan cara yang lemah lembut. Mohon maaf, dalam praktek kita perhatikan, fitrah manusia ini semuanya pada hakikatnya menghendaki lemah lembut dan menyukai lemah lembut. Orang yang bejat, orang yang kejam, orang yang beringas, itu kalau kita nasihati dengan cara lemah lembut, maka juga akan sangat menyentuh dan sangat terbuka untuk dia terima. Berbanding dengan kita kasari dan maki-maki dia. Di dunia pendidikan juga saya perhatikan yang sudah lama sekali membina anak-anak di pesantren. Anak-anak yang berbuat kesalahan dan pelanggaran itu kalau disampaikan dengan lemah lembut, maka dia akan sangat menerima nasihat itu. Berbeda kalau kemudian dikasari, dia mungkin akan takut, tapi kemudian mungkin tidak berubah. Perhatikan juga sebuah keluarga yang orang tuanya mendidik anaknya dengan kasar, maka anaknya akan tumbuh menjadi anak-anak yang kasar. Tapi kalau mendidik anak dengan lembut, dengan sopan santun, anak juga akan tumbuh dengan perilaku yang lembut. Maka kita sayangkan masih banyak para dai di mimbar-mimbar memaki-maki madung, bahkan memaki-maki pihak-pihak tertentu atau kelompok tertentu, bahkan pemerintah, dengan kalimat-kalimat yang tidak wajar, bahkan tidak mendasar dengan data dan bukti-bukti yang ada. Maka dakwah seperti ini tidak berdasarkan kepada manhaj dakwah Islamiyah. Karena dakwah Islam menghendaki dakwah disampaikan dengan lemah lembut, dengan pendekatan sopan santun, dan itulah dakwah yang akan memberikan dampak perubahan kepada para madung. Maka marilah para dai untuk mengoreksi bila masih dalam berdakwah menggunakan cara-cara kasar dan memaki-maki orang lain. Itu bukan manhaj daripada dakwah Islamiyah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.